Welcome to the debate. Di ruang ini, kita biasanya membedah satu gagasan spesifik ya, dari dua sisi yang berseberangan. Tujuannya tentu untuk menerangi kompleksitas di balik realitas yang kita hadapi sehari-hari. Betul sekali. Nah, hari ini pertanyaan sentral kita mungkin kedengarannya cukup sederhana, tapi sebenarnya sangat mengganggu. Pertanyaannya begini, apakah sistem pendidikan kita di Indonesia ini sedang rusak parah? Atau jangan-jangan ia sebenarnya sedang bekerja dengan sangat sempurna. iya, persis. Bekerja sempurna sesuai cetak birunya. Bekerja dengan sangat sempurna sebagai mesin pabrik pencetak kepatuhan lebih tepatnya. Nah, kita kan sering melihat kekacauan sosial hari ini ya, mulai dari polarisasi, intoleransi, sampai merajalelanya hoaks. Dan insting pertama kita biasanya langsung menyalahkan kualitas pendidikan. Oh, ini karena sekolahnya gagal gitu kan. Tapi disinilah kita akan mengambil jalan yang berbeda. Saya akan mengambil posisi bahwa krisis pendidikan ini murni bermuara pada kegagalan struktural. Ini adalah tragedi alokasi sumber daya, ketimpangan akses fasilitas, dan pengabaian brutal terhadap kesejahteraan guru yang gagal diperbaiki oleh kebijakan negara. Oke, dan saya akan mengambil posisi sebaliknya di sini. Krisis yang kita lihat ini bukanlah sekedar kecelakaan anggaran gitu atau inkompetensi teknis kementerian. Terus apa dong? Ini adalah produk dari desain kultural. Sistem pendidikan kita secara sengaja mempertahankan paradigma hierarkis yang memang mematikan nalar kritis. Tujuannya demi menjaga stabilitas sosial dan memasuk tenaga kerja yang patuh pada otoritas. Oke, mari kita mulai dengan melihat realitas materialnya dulu deh. Gini, kita nggak bisa bicara muluk-muluk soal membangun nalar kritis atau mengajarkan siswa untuk mengevaluasi informasi kalau fondasi materialnya saja sudah hancur lebur. Iya, secara fisik maksudnya. Betul, bukti dari materi sumber kita itu sangat telanjang. Coba kita lihat ketimpangan infrastruktur geografis. Di satu sisi, ada sekolah di kota besar dengan fasilitas internet gigabit, laboratorium sains mutakhir, AC di setiap kelas. Iya, standar sekolah elit. Tepat. Tapi di sisi lain, kita berhadapan langsung dengan kenyataan ribuan sekolah di daerah yang atapnya bocor, berlantaikan tanah, dan bahkan nggak punya akses sanitasi yang layak. Tentu. Ketimpangan infrastruktur itu fakta empiris yang nggak bisa saya bantah. Tapi tragedi terbesarnya bukan pada bangunan fisiknya, melainkan pada aktor utama yang menghidupkan kelas tersebut, yaitu para guru. Kita sedang dihadapkan pada realitas di mana guru honorer digaji cuma sekitar 200.000 hingga 300.000 rupiah sebulan. Iya, itu memang ironi. 300.000 rupiah loh, itu bukan sekedar angka yang rendah ya, itu adalah sebentuk eksploitasi institusional. Bagaimana kita bisa menuntut seorang guru untuk merancang pembelajaran inovatif kalau sepulang sekolah mereka harus mikirin besok anak istrinya makan? Betul, bertahan hidup. Ini ke pendidiknya. Kesimpulannya buat saya jelas. Tanpa keadilan infrastruktur dan pemulihan martabat ekonomi para guru, segala perbincangan tentang pedagogi kritis itu hanyalah ilusi. Saya paham maksud Anda. Empati terhadap penderitaan material para guru itu sangat valid, dan ketidakadilan yang mereka hadapi memang nyata. Tapi saya harus membawa perspektif sosiologis untuk membedah ini lebih dalam. Silakan. Pendekatan struktural yang Anda tawarkan tadi, itu mengasumsikan satu hal yang keliru, bahwa pendidikan itu netral. Anda melihat pendidikan seolah-olah kayak perangkat keras yang cuma butuh di-upgrade listriknya supaya berjalan lancar. Padahal pendidikan itu nggak pernah netral. Sistem ini bukanlah sistem yang gagal, melainkan sebuah instrumen yang sedang beroperasi persis seperti rancangan latennya. Tunggu, rancangan laten untuk apa? Untuk menciptakan kepatuhan rasional. Coba deh kita tanyakan alasannya secara mekanis. Kenapa kurikulum kita sejak dulu isinya bertumpu pada hafalan? Kenapa instrumen evaluasi utama itu selalu berupa ujian pilihan ganda yang jawabannya cuma satu yang mutlak benar? Karena efisien. Bukan sekedar efisien. Itu dipertahankan karena secara historis, sistem ekonomi dan struktur kelas sosial kita lebih membutuhkan pekerja yang disiplin. Pekerja yang bisa diatur jam kerjanya dan patuh pada instruksi atasan, dibandingkan individu yang terlalu banyak bertanya atau berani menantang otoritas.
Saya melihat arahnya. Sistem tidak membutuhkan pemikir independen. Sistem membutuhkan roda penggerak industri. Jadi, memperbaiki gedung sekolah atau melipat gandakan gaji guru, itu nggak akan secara otomatis mengubah fungsi dasar ini. Sekolah mengajarkan hierarki, menormalkan ketidakadilan, dan mereduksi manusia jadi komponen produktivitas semata. Tunggu sebentar. Anda mendeskripsikannya seolah-olah ada sekumpulan elit sosiopat di ruang gelap yang secara sadar menyabotase otak anak-anak kita demi kepentingan industri. Tidakkah klaim itu terlalu konspiratif? Sama sekali bukan konspirasi. Ini masalah. Sebentar, mari kita bedah kenapa ujian pilihan ganda itu mendominasi dari kacamata material. Ini yang sering terlewat ya. Coba tempatkan diri Anda pada posisi guru honorer tadi. Oke, silakan. Kalau Anda cuma digaji 300.000, Anda pasti harus kerja ganda kan? Mungkin Anda jadi ojek daring, atau buka warung, atau jadi buruh serabutan. Artinya, waktu dan energi kognitif Anda untuk bersiap mengajar dihabiskan untuk sekedar bertahan hidup. Survival mode. Iya, kelelahan secara fisik dan mental. Persis. Membaca dan mengoreksi esai analisis sepanjang 2 halaman dari 40 siswa, itu butuh waktu berjam-jam dan energi mental yang besar. Sementara kalau mengoreksi lembar jawaban pilihan ganda, Anda cuma butuh melubangi kertas kunci jawaban, menempelkannya di atas lembar jawaban siswa, dan dalam 5 detik selesai. Betul, efisiensi waktu. Jadi pilihan ganda dan hafalan itu bertahan bukan karena ada konspirasi elit yang ingin mencuci otak anak-anak, melainkan itu adalah konsekuensi logis. Itu adalah mekanisme coping dari guru-guru miskin yang dipaksa mencari efisiensi demi bisa bertahan hidup. Itu analisis mekanis yang brilian mengenai dampak kemiskinan terhadap metode pengajaran. Saya sepakat, saya tidak membantah realitas coping mekanisme tersebut. Namun, poin saya sama sekali bukan tentang konspirasi elit di ruang gelap tadi. Saya sedang berbicara tentang desain struktural yang sudah mendarah daging. Yang dipelihara birokrasi? Betul, yang dipelihara birokrasi. Yang sering kita sebut dalam sosiologi pendidikan sebagai model banking education atau pendidikan gaya menabung. Oke, jelaskan lebih jauh soal gaya menabung ini. Dalam model banking education, sistem mendelegasikan guru sebagai pemilik kebenaran mutlak. Dan siswa dipandang layaknya celengan kosong yang pasif. Pekerjaan guru adalah menyetorkan bongkahan-bongkahan informasi ke dalam celengan tersebut. Siswa wajib menghafalnya untuk kemudian ditarik kembali pada saat ujian akhir semester. Sebuah transaksi. Iya, transaksi yang digerakkan oleh bahan bakar ketakutan. Takut salah menjawab, takut dapat nilai merah, takut dianggap bodoh karena berbeda dari teman-temannya. Ini mirip seperti pabrik sosis. Pabrik sosis? Iya. Anak-anak masuk ke mesin giling yang sama, didikte dengan standar yang seragam, dan dicetak dengan bentuk yang identik. Siapapun yang bentuknya nggak sesuai standar akan dihukum oleh sistem. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, katakanlah besok pagi negara menyuntikkan dana triliunan, lalu semua guru mendadak diangkat menjadi ASN yang sejahtera. Apakah pabrik sosis ini otomatis berhenti beroperasi? Ya, kalau birokrasinya tidak menekan, guru pasti punya ruang gerak dong. Kenyataannya nggak begitu. Bahkan di sekolah swasta kelas atas yang gurunya sangat sejahtera, model pabrik sosis ini tetap berjalan kok. Karena kurikulum dan otoritas di atasnya masih menuntut efisiensi nilai seragam demi menembus universitas top. Guru yang sejahtera pun akan tetap mematikan rasa ingin tahu alami siswa jika indikator keberhasilan utamanya hanyalah kepatuhan pada kunci jawaban tunggal. Oke, saya melihat kemana Anda mengarahkan argumen ini. Tapi Anda melupakan satu fakta krusial dari materi kita tentang jatah preman birokrasi. Maksudnya pungutan liar? Iya, tekanan untuk menjadi pabrik sosis itu terjadi karena guru diperas dari dalam institusinya sendiri. Ada pungli internal, ada uang data, uang administrasi. Belum lagi beban menyusun bertumpuk-tumpuk RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang seringkali lebih mementingkan format kertas daripada substansi mengajar di kelas. Birokrasi yang mengabdi pada kertas. Betul. Menuntut nalar kritis dari guru yang terus diperas energinya oleh birokrasi berbelit ini, ya ibarat menuntut seseorang untuk merancang arsitektur jembatan gantung yang rumit, sementara dia sedang kelaparan dan diancam akan digusur dari rumahnya. Nggak mungkin. Bebaskan dulu mereka dari eksploitasi material, baru kita bisa menuntut perubahan budaya mengajar. Ruang bernapas bagi guru itu memang krusial. Saya sepakat di titik itu, tetapi mari kita beranjak ke argumen Anda tentang negara yang katanya berusaha memperbaiki ini secara teknis. Anda tadi bilang bukan konspirasi kan? Lalu bagaimana dengan instrumen kurikulumnya itu sendiri? Nah, ini poin pentingnya.
Tidakkah pandangan Anda bahwa kurikulum adalah mesin pencetak robot itu ya terlalu meremehkan upaya yang sedang dilakukan saat ini? Kita nggak bisa tutup mata dong bahwa adopsi kurikulum modern baru-baru ini secara eksplisit mencantumkan HOTS, Higher Order Thinking Skills. Hot. Iya, di level kebijakan, negara kan secara sadar menginstruksikan pendidik untuk melatih siswa di level evaluasi, analisis, dan kreasi. Ini bukan lagi sekedar recall data atau hafalan mati. Ini bukti empiris bahwa negara sebenarnya berusaha membongkar paradigma kepatuhan yang Anda sebutkan tadi. Meskipun, ya kita tahulah, di lapangan implementasinya masih megap-megap karena terbentur siklus politik 5 tahunan. Saya bisa memahami optimisme Anda ketika membaca dokumen kebijakan berlabel HOTS. Itu terdengar sangat indah di atas kertas. Tapi mari kita bedah bagaimana HOTS ini beroperasi dalam realitas keseharian. Di lapangan, HOTS itu seringkali berujung pada apa yang disebut pseudo-critical education atau pendidikan kritis semu. Kritis semu, gimana mekanismenya? Ini guru memberikan soal matematika atau fisika yang narasinya dibuat jauh lebih panjang, lebih bercabang, dan seolah-olah membutuhkan daya analitis ekstra tinggi. Itu ngasih ilusi bahwa siswa sedang berpikir kritis. Padahal pada ujungnya, bingkai persoalannya tetap sempit dan jawabannya tetap tunggal, persis seperti yang didefinisikan oleh kementerian. Tapi kan, Sebentar, ini bukan nalar kritis sejati. Nalar kritis sejati berarti siswa dikasih ruang untuk mempertanyakan premis utama atau asumsi dasar dari masalah yang disajikan. Apalagi kalau kita masuk ke ilmu sosial ya. Kurikulum kita secara aktif bekerja memfilter realitas bagi siswa. memfilter realitas dalam sejarah atau sosiologi maksudnya. Ya, coba ingat-ingat kembali waktu kita di sekolah dulu. Kita disuruh mengingat detail rumit tentang tahun kejadian atau nama-nama tokoh pahlawan. Tapi kurikulum kita seringkali melucuti aspek paling krusial dari sejarah, yaitu konflik antar kelas dan eksploitasi kekuasaan. Ini disederhanakan, ditumpulkan, agar tatanan sosial yang ada sekarang terasa normal dan tanpa dosa. Tapi, ya penyederhanaan dan penyeragaman itu justru punya fungsi meritokratis loh. Coba kita lihat dari sudut pandang strategi nasional. Mengapa kurikulum harus distandarisasi? Supaya ada kesetaraan ukuran. Kesetaraan ukuran yang semu. Tunggu. Saya selalu meyakini, jika kita bisa melakukan pemerataan infrastruktur secara mutlak, maksudnya menghapus biaya tersembunyi, memastikan akses internet setara hingga ke pulau terluar, maka kurikulum tunggal ini justru akan menciptakan tangga mobilitas sosial yang fair. Ini cara kita mengubah bonus demografi dari, bencana pengangguran menjadi kekuatan. Seperti strategi Singapura yang membangun bangsanya murni lewat meritokrasi transparan dan kualitas SDM. Konsep meritokrasi yang Anda agungkan itu bisa sangat menyesatkan kalau diterapkan dalam struktur masyarakat yang asimetris. Dalam ekosistem sosiologis kita, pendidikan justru bertindak sebagai mesin seleksi sosial terselubung. Mesin seleksi gimana? Ya, orang tua yang ngajak diskusi di meja makan, yang mampu beli buku tambahan, bayar les, mereka memiliki apa yang kita sebut harapan hidup sosial yang jauh melampaui anak buruh tani. Ya, tapi itu kan masalah akses awal di rumahnya. Bukan sekedar akses. Yang jahat adalah ketika mekanisme evaluasi standar tadi diterapkan, sistem akan mempersonalisasi kegagalan. Ketika seorang siswa miskin gagal nembus ujian perguruan tinggi negeri, sistem seolah berbisik ke dia, kamu gagal karena kamu malas, karena kapasitas intelektualmu kurang. Kegagalan yang murni lahir dari ketidakadilan institusional dan kemiskinan struktural dibingkai sedemikian rupa sebagai cacat individu. Itulah sebabnya sistem ini bikin yang berada di hierarki bawah merasa pantas tertindas, sementara elit merasa keberhasilan mereka adalah murni hasil kerja keras dan keringat sendiri. Oke, saya melihat poin Anda tentang meritokrasi yang termanipulasi. Memang, narasi kegagalan individu itu sangat berbahaya. Tapi mari kita bawa perdebatan kita ini keluar dari ruang kelas deh. Mari kita lihat dampak nyata dari dua pandangan kita ini pada kekacauan ruang publik digital hari ini. Karena pada akhirnya, kurikulum dan realitas ekonomi itu bermuara di, layar smartphone masyarakat kita. Sangat relevan. Kalau kita lihat tingkat polarisasi yang ekstrim dan betapa mudahnya masyarakat kita ditipu oleh hoaks, itu adalah produk akhir yang dipanen dari public sources tadi. Di era digital ini, informasi membanjiri kita bak tsunami.
Namun akses tanpa batas ini diberikan kepada jutaan orang yang selama belasan tahun di sekolah secara sengaja diamputasi daya kritisnya. Inilah akar dari apa yang kita sebut budaya scroll. Anda mengartikan budaya scroll sebagai dampak langsung dari pedagogi. 100%. Budaya ini adalah habitus konsumsi informasi yang instan, dangkal, dan near analisis. Bagi pendengar kita hari ini, seberapa sering Anda menjumpai kolom komentar yang isinya sekedar hujatan tanpa dasar? Atau orang yang nelan mentah-mentah tangkapan layar WhatsApp berhuruf kapital semua sebagai kebenaran empiris? Ya, sangat sering. Kenapa mereka ngelakuin itu? Karena sekolah nggak pernah mengajarkan mereka cara menavigasi ambiguitas. Sekolah menghukum mereka yang berani meragukan sumber teks otoritatif. Mereka dilatih untuk mencari afirmasi cepat, satu kunci jawaban yang benar. Akibatnya, di media sosial, emosi memimpin logika. Mereka mencari validasi sosial melalui flexing materi karena mereka tidak terbiasa menghargai argumen yang substansial. Saya harus menolak konklusi itu. Saya nggak yakin dengan alur penalaran Anda karena Anda kembali menjatuhkan seluruh dosa masyarakat ke pangkuan kurikulum sekolah sambil mengabaikan fakta betapa rusaknya akar material ekosistem sosial di sekitar individu tersebut. Pendidikan sekolah itu cuma salah satu elemen kan? Sosiologi dasar mengidentifikasi 4 agen sosialisasi utama: keluarga, teman sebaya, media, dan negara. Memang benar, proses sosialisasi itu bersifat holistik. Ya. Dan coba lihat apa yang terjadi pada agen primer, yaitu keluarga. Kenapa ruang dialogis anak rusak? Kenapa mereka menelan mentah-mentah informasi? Saya narik kembali fenomena hoax dan intoleransi ini langsung ke akar kemiskinan. Ketika keluarga terhimpit secara ekonomi, ayahnya kerja serabutan 14 jam sehari, ibunya jadi buruh cuci, keluarga tersebut kehilangan fungsinya secara paripurna. Orang tua nggak punya sisa ruang kognitif atau waktu untuk membacakan buku, apalagi ngajak anak berdebat tentang berita harian. Iya, kelelahan eksistensial. Tepat. Anak akhirnya diasuh oleh layar algoritma media yang memburu sensasionalisme dan klik emosional demi profit. Di rumah, anak sering berhadapan dengan model pengasuhan otoriter, karena orang tua terlalu stres ngadepin hidup. Jadi ini bukan karena grand design kultural negara di sekolah yang bikin mereka nggak kritis, tapi karena kemiskinan yang merampas kemanusiaan di ruang-ruang keluarga. Analisis Anda tentang matinya ruang dialog keluarga akibat tekanan ekonomi kapitalis itu sangat presisi. Saya sepakat bahwa kemiskinan adalah pencuri waktu pengasuhan yang paling kejam. Dan ini tetap yang besar ya, bukankah seharusnya institusi pendidikan negeri berfungsi sebagai jaring pengaman, sebagai titik intervensi dari negara untuk memutus lingkaran tersebut? Tentu, itu idealnya. Oleh karenanya, saya dari tadi berargumen bahwa intervensi material adalah prasyarat mutlak. Jaminan sosial untuk keluarga miskin, memastikan gizi anak terpenuhi penuh, lalu memastikan sekolah-sekolah punya fasilitas setara. Jika sekolah aman secara fisik dan guru-gurunya tenang secara ekonomi, barulah sekolah bisa mensubstitusi kegagalan keluarga yang berantakan tersebut. Struktur Anda. Jika anak yang berasal dari keluarga rentan dan hancur tersebut datang ke sekolah, lalu institusi sekolah menyambutnya dengan sistem yang hierarkis, pungli dari sana-sini, dan guru yang memaksakan kepatuhan buta demi kelancaran ujian standar negara, apa yang terjadi? Sekolah nggak menjadi tempat perlindungan. Sekolah justru sedang melanjutkan dan memproduksi struktur penindasan otoritarian yang sudah dialami sang anak di luar sana. Jadi maksud Anda memberikan fasilitas sempurna sekalipun akan percuma? Keadilan teknis saja nggak akan pernah cukup. Kita bisa kok ngebangun gedung sekolah dengan standar arsitektur kelas dunia di setiap desa. Kita bisa menggaji guru setara dengan manajer perusahaan multinasional. Tetapi, selama paradigma filosofis pendidikannya masih menempatkan siswa sekedar sebagai bahan baku yang harus diukir sedemikian rupa agar pas dengan kebutuhan industri kerja, maka kita tidak sedang mendidik warga negara. Terus kita sedang apa? Kita cuma sedang berinvestasi untuk melahirkan robot-robot pekerja yang ongkos produksinya lebih mahal. Pendidikan tanpa pembebasan nalar hanyalah sekedar pelatihan keterampilan mekanis. Wah, menarik sekali menyimak betapa tajamnya persinggungan antara dua perspektif kita hari ini ya. Yang satu menarik akar masalah pada penderitaan material struktural, sementara yang lain melihat fondasi paradigmatik kultural yang mengungkungnya. Jika saya merangkum posisi saya berdasarkan diskursus hari ini, keadilan infrastruktur dan pemulihan martabat ekonomi guru itu adalah ground zero. Titik awal. Betul, itu adalah titik nol yang sama sekali tidak bisa ditawar.
Kita nggak bisa minta seorang individu yang sedang tenggelam untuk memikirkan keindahan laut. Ia harus diselamatkan ke darat dulu. Selama guru masih harus mikirin cicilan dari upah honorer ratusan ribu rupiah, dan selama nggak ada pemerataan akses real bagi anak-anak di daerah marginal, maka segala macam teori pedagogis canggih itu sekedar omong kosong di seminar birokrasi. Fondasi material adalah kanvasnya. Saya tidak menolak kebutuhan akan kanvas tersebut. Kesetaraan material adalah hak asasi dasar. Tetapi sintesis dari sudut pandang saya menegaskan bahwa kanvas terbaik pun tidak akan menghasilkan mahakarya jika sang pelukis dipaksa hanya menggunakan satu warna oleh sistem. Analogi yang bagus. Keadilan material harus dieksekusi berbarengan dengan keberanian radikal untuk membongkar kultur kepatuhan di dalam kelas. Kita harus menghentikan ilusi netralitas dalam kebijakan kurikulum. Guru harus dikembalikan marwahnya sebagai intelektual publik yang memfasilitasi keraguan, bukan sebagai operata penyetempel laporan administrasi. Dan yang paling utama, siswa harus diberikan hak untuk berpikir di luar kunci jawaban tunggal tanpa ketakutan direndahkan. Dari pertukaran argumen kita, saya yakin kita bisa menyepakati satu benang merah fundamental dari materi yang kita bedah hari ini. Bahwa sistem hari ini, baik yang membiarkan ketimpangan akses merajalela maupun yang melenggengkan metode penindasan nalar, bukanlah sekedar insiden tanpa niat. Iya, ini didesain secara akumulatif. Iya, ini adalah hasil akhir dari salahnya penempatan prioritas yang terus-menerus dibiarkan berkarat dari generasi ke generasi. Krisis struktural pendidikan ini, pada intinya, bukan cuma krisis rapor kementerian, melainkan krisis eksistensial peradaban kita. 4. Ketidakadilan kultural dan struktural ini telah didaur ulang begitu lama hingga membuat kita seolah mengalami amnesia kolektif. Kita kehilangan imajinasi sosiologis tentang bagaimana seharusnya rupa pendidikan yang memerdekakan kemanusiaan. Masyarakat yang gemar mengonsumsi hoaks, yang memuja materi, dan yang kehilangan etika berdialog, yang sering kita saksikan di layar-layar gawai hari ini, sesungguhnya adalah cermin. Cermin dari sistem kita sendiri. Betul, cermin yang memantulkan rupa sistem pendidikan kita sendiri. Sistem yang lebih memilih stabilitas ilusi lewat kepatuhan daripada membangun manusia merdeka. Pada akhirnya, sejarah mencatat bahwa nggak ada bangsa yang benar-benar hancur murni karena mereka kekurangan minyak, emas, atau sumber daya alam. Bangsa-bangsa runtuh ketika mereka gagal menumbuhkan kualitas manusia yang menempati tanahnya. Pertanyaannya untuk Anda yang sedang merenungkan perbincangan ini, apakah kita secara kolektif sudah cukup berani untuk tidak sekedar memoles cat atau menambal retakan di dinding sistem yang lapuk ini? Mampukah kita benar-benar membongkar fondasinya? Ya, mempertanyakan ulang cara kita mendefinisikan ilmu dan membayangkan kembali apa artinya menjadi manusia seutuhnya. Ini adalah diskursus yang tidak akan berhenti di sini. Tentu masih banyak yang perlu dieksplorasi dari materi ini. Terima kasih telah mengeksplorasi berbagai sudut pandang hari ini bersama kami. Sampai jumpa di ruang diskursus berikutnya.